Cek. Satu dah. Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib wa talibati rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai kitab
syarah Qadful Janadani fi syarh muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita sudah sampai pertemuan yang lalu telah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pertama dan yang maha akhir. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perkataan daripada Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullah taala, la yablughu kunha sifatihi al-wasifun wa la yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun ya'tabiru al-mutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi mahiyati dzatihi. Beliau mengatakan la yablughu kunha sifatihi al-wasifun, tidak ada orang-orang yang mampu mengetahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui bagaimana urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati. Manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala hanya mampu memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ayat-ayat Allah mereka bisa, ya, memahami, mentadaburinya, bisa. Tapi kalau seandainya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk manapun yang mampu mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya atau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzatihi, dan tidak ada seorang pun yang mampu memikirkan bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada di antara kita yang mampu mengetahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah memiliki tangan, ya. Yadullahi mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, ya. Punya tangan, tangan Allah itu terbentang. Tapi bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Ya. Kita meyakini. Ini syarih mengatakan ahlus sunnati yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliku bihi subhanahu wa ta'ala ma'a fahmil ma'na wal jahli bil kaif. Fahum yusbituna sifati wa la yabhathuna an kaifiyatiha وهم مفوضون بالكيف دون المعنى كما جاء ذلك واضحا في الأثر المشهور عن مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Ya, Syekh Al-Abbad mengatakan, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifatinya dirinya, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya, ini tegas, ini penegasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bukan mencela-mencela, bukan menggunakan akal. Karena ini masalah akidah, masalah keyakinan. Yang harus diutamakan adalah dalil. Ada dalil, kita yakini, kita laksanakan, tidak ada dalil kita tinggalkan. Ya. Bukan orang-orang yang kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, mereka mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwilkan ayat-ayat yang berhubungan dan sifat dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya, menggunakan akal. Padahal tidak ada satu contoh pun datang dari Nabi SAW atau para sahabat yang menerangkan hal tersebut. Ya, ini komitmen atau i'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah fi dzati wa sifatillahi azza wa jalla. Ya, inilah ada komitmen Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini yang ada dalilnya, tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Karena innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya
mata, ya, mulut, mata, telinga, hati semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Allah tanpa memiliki ilmunya, maka di akhirat nantinya tentunya ya, pertanyaan Allah akan lebih berat kepada hamba tersebut. Ala ma yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, ya. Dan apa-apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka kita mensifati zat Allah dan sifat Allah sesuai dengan keagungannya. Ya. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, seperti kelompok-kelompok sesat yang mengatakan Allah punya tangan, oh berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Tidak, ya. Tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'a fahmil ma'na wal jali bil kaif, ya. Kita tahu maknanya. Kalau tangan, ya ini tangan. Tangan adalah sesuatu yang digunakan untuk memegang, mengambil, ya. Tapi wal jahli bil kaif, tapi bagaimananya, apakah tangan Allah itu sama dengan tangan makhluknya? Wallahu taala a'lam, ya. Kalau semuanya ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan zat Allah kita samakan dengan makhluknya, naudzubillah. Berarti kalau manusia punya tangan, binatang punya tangan, apakah sama antara tangan binatang dengan tangan manusia? Tentunya berbeda, ya. Ini sama-sama makhluk, ya. Sama-sama makhluk pun tidak mau diserupakan, ya. Anda punya muka, ya kita punya muka. Monyet punya muka. Apakah sama muka kita dengan muka monyet? Ya, kalau mengatakan sama berarti pengikutnya Darwin, ya. Darwin mengatakan manusia adalah keturunan monyet. Ya Darwin aja, kalau kita mah kagak, ya. Baik. Fahum yusbituna sifati wa la yabhatsuna an kaifiyatiha. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini, mereka menetapkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menanyakan, tidak mencari tahu tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas. Ya, tentang sifat Allah, zat Allah kita meyakini maknanya jelas. Tapi tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan urusan kita. Wa hum mufawwidatun bil kaifi dunal makna. Ya, Ahlussunnah tidak menanyakan bagaimananya, tapi maknanya kita tahu. Ya, kaki digunakan untuk berjalan, ya, tangan digunakan untuk memegang, mengangkat, mata digunakan untuk memandang, ya. Apa ada orang yang mengatakan meyakini mata digunakan untuk berjalan? Ya. Tidak ada. Mata digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk memegang, ya, memegang atau mengangkat sesuatu. Kalau kaki untuk berjalan, tidak dibolak-balikkan. Ya. Di sini saya menyebutkan wahum mufawwidatun bil kaifi. Ya. Ahlussunnah menolak atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimananya. Karena ada sebagian orang, ya, mengatakan, ya. Ini kalau dulu pernah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman At-Thayyib, ya, ketika dalam kelas beliau mengatakan, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, di antaranya adalah Said Qutb, dia mengatakan bahwasanya akidah salaf adalah akidah yang mufawwidah. Mufawwidah itu apabila ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala langsung semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan punya tangan di dalam Al-Qur'an, ya. Orang-orang mufawwidah mereka mengatakan saya tidak tahu apa maksud tangan ini. Ya, saya tidak tahu. Ini Sayyid Qutb mengatakan, ya, di dalam sebuah bukunya bahwasanya akidah Ahlussunnah adalah mufawwidah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah aliran sesat. Ya, akidah Ahlussunnah bukan mufawwidah secara mutlak, tapi mufawwidah kaif. Ya, mufawwidatun bil kaif, menyerahkan maknanya dan bagaimananya itu tentang bagaimananya. Tapi maknanya kita yakini, ya. Maknanya kita yakini itu ada makna. Tapi bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa dzalika wadihan fil atharil masyhur an Malik, sebagaimana sebuah athar dari Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang istiwa, bagaimananya
bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membuat statement yang itu menjadi statement yang paling menjadi kaidah dalam mempelajari akidah. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Ya. Istiwa Allah, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu maklum, diketahui. Ya. Bersemayam di atas arsy, maklum, setiap orang tahu. Kalau bersemayam itu berada di atas arsy. Emang ada orang mengatakan bersemayam tapi di bawah arsy, itu namanya nyempil ya. Ya, masuk ke kolong. Ya. Kalau bersemayam berarti di atas arsy. Raja bersemayam di atas singgasananya. Tapi kalau ada raja yang bersemayam di bawah singgasana, itu bukan bersemayam tapi ngumpet ya, main petak umpet mungkin ya. Ya, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwa Allah Subhanahu wa taala majhul, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Sampai pun malaikat ya tidak tahu, karena tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian orang mengatakan istiwanya Allah, bersemayamnya Allah itu seperti raja yang duduk di atas singgasana, ya. Tapi kita katakan ini adalah pendapat Anda yang belum tentu betul. Ya, ini pendapat Anda yang belum tentu betul karena tidak ada satupun riwayat baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW yang menerangkan tentang hal ini. Ya, Nabi tidak menjelaskan bagaimananya, tapi Nabi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mustawin 'alal arsy, yaitu istiwa di atas arsy. Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun. Seorang mukmin wajib mengimani bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Kita yakin Allah berada di atas arsy. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan bagaimananya adalah sesuatu yang bid'ah, diada-adakan. Kenapa diada-adakan? Karena tidak ada satupun sahabat Nabi SAW ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, tidak ada satupun sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana sih semayamnya Allah di atas arsy? Tidak ada satupun. Ya, para generasi terbaik mereka tidak ada yang menanyakan. Kemudian generasi tabi'in tidak ada yang menanyakan bagaimana semayam Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bertanya bagaimananya sifat Allah bersemayam adalah sebuah perbuatan yang tercela, dan ini termasuk sebuah perbuatan bid'ah. Ya, karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana ada orang yang mengatakan, ya, ini biasanya orang-orang liberal, orang-orang orientalis, ya, ketika mereka mendebat orang-orang mukmin, ya Ahlus Sunnah, ya mereka mencari cara untuk menjatuhkan. Ya, biasanya pertanyaannya adalah, kalau Anda beriman kepada Tuhan, atau orang-orang liberal atau orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, saya mau tanya, katanya, bisa enggak Tuhan kamu, ya kata mereka, bisa enggak Tuhan kamu Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan? Ya. Bisa enggak Tuhan kamu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah, katanya. Nah, ini adalah perbuatan yang tercela, pertanyaan yang tercela. Ya. Pertanyaan bid'ah. Apakah perlu dijawab? Enggak usah perlu dijawab. Ya. Karena itu orang-orang tersebut itu bukan mencari kebenaran, tapi mau membuat masalah. Supaya apa? Supaya dilaporkan ke polisi. Ya. Baik. Wa ma'na kalam Ibnu Abi Zaid annahu la yastati'u ahadun an yasifa Allah bima huwa alaihi bi an ya'rifa kaifiyatal ittisafi bis sifati li'anna dzalika minal ghaib alladzi la ya'lamuhu illa huwa. Ya. Perkataan Ibnu Abi Zaid bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu mensifati Allah Subhanahu wa taala, ya, bi an ya'rifa kaifiyatal ittisafi bis sifat. Ya. Tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, li'anna dzalika minal ghaibi alladzi la ya'lamu illa huwa. Karena tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang ilmu ghaib. Sedangkan istiwa Allah itu adalah ilmu ghaib. Ya. Bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ilmu ghaib.
ya, termasuk sesuatu yang gaib dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, sampai Nabi pun tidak mengetahuinya, ya. Karena ini hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa la yuhitu bi amrihil mutafakkirun. Ya, perkataan Ibnu Zaid, tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Huna amrullahi minhu ma huwa kauniyyun wa qadariyun wa minhu ma huwa diniyun syar'iyyun. Ya. Di sini beliau mengatakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya adalah takdir, ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama kauni qadari, ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama kauniyun qadari, ya, takdir Allah yang sifatnya kauni qadari, dan yang kedua adalah ma huwa diniyun syar'iyyun, dini syar'i, ya. Takdir kauni qadari dan takdir diniyun syar'iyyun. Apa maksudnya kauniyun qadari, ya? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyun qadari, ya. Maksudnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan dan yang mengetahui tentang hakikat dan hikmahnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan sendiri, ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang penciptaannya, ya, tentang hikmahnya Allah menciptakan atau mentakdirkan sesuatu. Adapun takdir diniyun syar'i, ya, takdir diniyun syar'i adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia, ya, takdir yang sifatnya baik-baik. Sesuai dengan fitrah manusia yang sifatnya baik. Ini takdir diniyun syar'iyyun. Fal kauni mithlu qaulillahi azza wa jalla, ya, takdir kauni qadari, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan kun, maka jadilah. Ya. Ini takdir kauni qadari. Allah menghendaki sesuatu, ya, langsung jadi, langsung bisa jadi, ya. Tanpa harus berhubungan dengan makhluk yang lainnya, ya. Tanpa harus berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadi. Ya. Ini takdir kauni qadari yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah menghendaki, ya, langsung terjadi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, Allah menciptakan dengan kedua tangannya, jadi Allah kemudian hidupkan Nabi Adam. Ya, ini takdir kauni qadari. Wasyar'i mithlu qoulihi ta'ala, ya, takdir syar'i seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'idzil qurba. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil wal ihsan, dan berbuat baik kepada siapapun. Ya. Wajib hukumnya berbuat baik, berbuat adil kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun, wa ita'idzil qurba, dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang terdekat. Ya. Wa ita'idzil qurba, hak kepada orang terdekat, ya. Adil, ihsan, wa ita'idzil qurba, dan memberikan hak kepada orang-orang terdekat kita duluan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang keadilan, ya. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan engkau tidak berbuat adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa, ya.
Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan engkau tidak berlaku adil kepada mereka. Ya, berlaku adillah, karena berlaku adil itu merupakan ya sesuatu bentuk mendekati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang ihsan, ya, kita berbuat baik, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun, ya. Berbuat baik kepada siapapun, kepada keluarga kita, kepada orang lain, ya, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk selain manusia, binatang, tumbuhan, semuanya berbuat adil. Ya, semuanya berbuat baik, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada musuh pun harus berbuat baik, ya. Kata Nabi SAW, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Ya. Kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang zalim dan orang-orang yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tahu kalau kita harus menolong orang yang terzalimi, tapi orang yang berbuat zalim, bagaimana kita cara menolongnya? Apakah kita bantu dia berbuat zalim?" Kata Nabi SAW, "Tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu." Kamu mencegahnya dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya itu adalah menolong dia. Ya, kita cegah. Dia mau berbuat kezaliman, cegah, jangan berbuat zalim. Ya, ini tidak baik. Perbuatan zalim, adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Perbuatan zalim adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini semuanya ada unsur keterlibatan makhluk. Ya. Ini takdir syar'i. Ya, ada keterlibatan dengan makhluk. Ya, Allah memerintahkan sesuatu yang baik dan harus dilaksanakan oleh makhluk, oleh manusia. Nah, ini disebut dengan takdir syar'i. Wa kullun minal amril kauni wal amri syar'i mustamilun ala hikmatin. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni dan syar'i ini semuanya mengandung hikmah. Ada hikmahnya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ada yang sebagian kita tahu dan ada yang tidak tahu. Fama qaddarahullahu fali hikmatin, dan setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Wa ma syara'ahu Allahu fali hikmatin, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun ada hikmahnya. Allah menciptakan sesuatu, mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya, dan Allah memberikan syariat kepada makhluknya pasti syariat tersebut memiliki hikmah yang ada di dalamnya. Wa qad ya'lamul ibadu syai'an minal hikami fil amril kaunil qadari wal amri syar'i walakinnahum la yuhituna bihikamillahi fi khalqihi wa syar'ihi fa innal wajiba al imanu bil qadar wal istislamu lil amri wan nahyi sawa'un 'arafa al ibadu hikma dzalika am lahum am lam ya'rifuha. Terkadang di antara manusia, di antara makhluknya, mereka mengetahui sebagian hikmah. Ya, di antara manusia mengetahui sebagian hikmah-hikmah yang ada dalam takdir qadari dan syar'i, akan tetapi mereka masih banyak tidak mengetahui tentang hikmah-hikmah yang lainnya. Ya, kita tahu Allah menciptakan sesuatu, ya, itu ada hikmah di situ. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk. Ya, mungkin kalau pandangan manusia, pandangan kita mungkin Allah menciptakan nyamuk ini bikin masalah baik. Ya, bikin masalah. Ngapa? Nggak bisa kita tidur nyenyak. Ya, diganggu nyamuk. Ya, kemana-mana ada nyamuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk ternyata hikmahnya besar. Ya, apa hikmahnya di antaranya? Yang pertama adalah ya untuk menguji keimanan sang hamba. Diuji keimanan kita ya dengan nyamuk. Apakah dengan nyamuk kemudian kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita mencela takdir Allah Subhanahu wa taala, mencela nyamuk, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ternyata nyamuk itu bisa menghasilkan duit. Ya, nyamuk bisa menghasilkan uang. Siapa orang yang menghasilkan uang dari nyamuk? Ya, gara-gara ada nyamuk, ada baygon. Ya, ini gara-gara ada nyamuk nih. Ada apa lagi? Vape.
Banyak. Ada yang elektrik, heat, elektrik dan sebagainya. Ini gara-gara ada nyamuk. Coba kalau tidak ada nyamuk, pengusaha puyeng juga nyari duit, ya. Karena tidak ada nyamuk. Semuanya ada hikmahnya. Ya. Cuma terkadang di antara manusia tidak tahu hikmahnya atau tahu sedikit tapi banyak yang tidak tahu. Ya, maka kata Syekh di sini apa? Ya, beliau mengatakan fa innal wajiba al-imanu bil qadar. Ya, kewajiban seorang hamba adalah iman. Kita mengimani, kita meyakini, ya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah, ada baiknya. Bukan ada baiknya, memang baik. Ya, yang diciptakan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah itu baik, semuanya baik. Ya. Semuanya baik. Hanya saja kita yang merasa tidak baik, ya. Hanya saja kita yang merasa tidak nyaman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kalau kita enjoy saja, maka semuanya akan baik, ya. Fa innal wajib al-imanu bil qadar. Yang wajib adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala wal istislamu lil amri wa nahi, dan menerima dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan bergembira, dengan senang, ya, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un arafal ibadu hikama dzalika am lam ya'rifuha. Baik kita mengetahui tentang hikmah di balik penciptaan tersebut atau tidak. Ya, ini kita yakini, ya. Kita yakini dan kita harus mengetahui bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang memiliki hikmah. Walakinnahum idza arafu syai'an min dzalika zada imanuhum wa yaqinuhum, ya. Akan tetapi, ya, apabila manusia mengetahui tentang hikmah yang ada di dalam penciptaan, di dalam takdir itu, maka akan menjadikan mereka imannya naik, ya, akan semakin kuat imannya dan yakinnya. Ya, ini kalau tahu, ya, kalau tahu. Wa idza lam ya'riful hikmata fil qadari wa syar'i fa inna dzalika la yusnihim 'anil qiyami bima huwa wajibun 'alaihim minal imani bil qadari wal inqiyadi lil ahkami syar'iyyah. Ya. Akan tetapi walaupun dia tidak mengetahui tentang hikmah yang terjadi, ya, tentang hikmah di dalam suatu takdir atau di dalam suatu perintah, maka tidak menjadikan mereka kemudian lari dari mengerjakan sesuatu yang wajib. Ya. Sesuatu yang wajib, ya. Salah satu contohnya, ya, tentang hikmah di balik sebuah takdir dan hikmah di dalam sebuah perintah adalah sebagaimana yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Ya, di perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW akan menunaikan haji, menunaikan umroh ke Masjidil Haram, kemudian dicegat oleh rombongannya Abu Sufyan dan sebagainya, ya. Kemudian mereka melakukan perjanjian, ya, perjanjian diantaranya adalah tidak terjadi gencatan senjata 10 tahun. Kemudian surat yang disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi, ya, dari Muhammad Rasulullah, ditulis, dicoret, bukan Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan kalau seandainya kami meyakini engkau adalah Muhammad Rasulullah maka kami tidak akan memerangi engkau, tapi gantilah dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah. Kemudian salah satu isi perjanjiannya juga adalah umroh yang akan dilaksanakan, ya, tidak boleh di tahun ini tapi tapi dilakukan di tahun yang akan datang. Ya. Ini para sahabat Nabi SAW itu rasanya jengkel. Nabi menyetujui kesepakatan itu. Nabi menyetujui, ya. Nabi setuju. Sahabat semuanya tidak setuju. Di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar tapi karena yakinnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka Abu Bakar terima. Abu Bakar, Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW, ya, mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Nabi, iya, betul. Kenapa kita menerima ini? Maka Nabi diam. Ya. Kemudian begitu Utsman, begitu yang lainnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita enggak perang aja sekalian sama mereka? Ya, tapi Nabi SAW tahu, ya, ini ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Ya, apa salah satu hikmahnya? Ya,
Di dalam perjanjian itu tertulis bahwasanya terjadi gencatan senjata 10 tahun antara Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan 10 tahun ini digunakan oleh Nabi SAW untuk menyebarkan Islam. Karena enggak perang. Dalam tempo 10 tahun tidak ada peperangan antara mereka. Maka digunakan oleh Nabi SAW untuk dakwah. Sehingga tersebarlah Islam ke seluruh penjuru tanah Arab. Ya, tersebar Islam. Ya, sampai Nabi SAW mengirimkan surat ke Kisra, Romawi, Persia, itu karena ada manfaat ini. Makanya ketika para sahabat yang tadinya tidak suka kemudian mengetahui bagaimana indahnya kedamaian Islam itu setelah terjadi gencatan senjata, baru mereka tahu ya tentang bagaimana indahnya hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik sesuatu yang sepertinya itu menyakitkan. Ya, sepertinya menyakitkan, tapi ada manfaat di dalamnya. Ya, ini Islam tersebar ke seluruh penjuru Arab. Maka yang terakhir adalah ya dengan kekuatan yang besar kaum muslimin bisa melakukan ya Fathu Makkah. Ya, melakukan pembebasan kota Makkah. Ini manfaat daripada perjanjian Hudaybiyah yang terjadi gencatan senjata ya, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Ya, ini kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar sehingga mampu melakukan ya Fathu Makkah, itu pembebasan kota Makkah. Oleh karenanya dalam aktivitas kehidupan kita ya, apabila ada sesuatu yang Allah takdirkan, maka kita harus menerimanya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ya, idza asabaka syai'un la taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza. Ya, apabila seseorang ditimpa sesuatu, maka janganlah dia mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu pasti akan seperti itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah Allah telah takdirkan dan semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Li'anna law taftahu abwab syaitan. Karena perkataan seandainya akan membuka pintu-pintu setan. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, maka bagi seorang mukmin wajib untuk meyakini dan wajib untuk bersabar atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, walaupun itu sesuatu baik itu sesuatu yang baik menurutnya ataupun tidak baik menurutnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi engkau mencela sesuatu, membenci sesuatu, ternyata itu yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu, ternyata itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan engkau tidak mengetahuinya. Kemudian walladzi istamala alaihi kalamu Ibnu Zaid rahimahullah nafyul ihatati bil hikami wal asrar. Yang disebutkan oleh Ibnu Zaid, ya beliau mengatakan wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau menafikan tentang mengetahui hikmah dan sesuatu yang rahasia. Ya. Tidak semua makhluk mengetahui hikmah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak tahu, ya kita mungkin tahu hikmah sedikit, tapi yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Li ta'birihi biqaulihi al-mutafakkirun, ya, untuk menyampaikan al-mutafakkirun, orang-orang, ya. Kebanyakan orang tidak mengetahui tentang hikmah dan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa laisal maqsudu ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ya, perkataan Ibnu Zaid bukan maksudnya adalah tidak mengetahui hukum-hukum syar'i. Ya, bukan menghilangkan tentang hukum syar'i. Ibnu Zaid, ya, beliau meniadakan mengetahui tentang takdir semuanya, tidak tahu, ya. Bukan meniadakan tentang hukum syar'i. Ada sebagian orang yang tahu dia tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah syar'inya di situ. Ya, tapi tentang rahasia Allah di balik itu bisa jadi tidak tahu, ya. Makanya beliau mengatakan walaisal maksud ma'rifatul ahkam syar'iyyah, bukan maksudnya Ibnu Zaid adalah tidak mengetahui tentang hukum syar'inya. Hukum syar'inya tahu, ya.
Tapi yang tidak diketahui adalah hikmah-hikmah dan rahasia di balik sesuatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika matlubun fihi al-ilmul amal, ya. Karena hukum-hukum syar'i ini dituntut seseorang itu mengetahui ilmunya dan melakukannya. Liqali sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum." Ya. Karena sesuatu yang diperintahkan itu mengharuskan seseorang untuk melakukan, ya, memiliki ilmu dan melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa-apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah, dan apa-apa yang aku perintahkan untuk kalian maka lakukanlah semampu kalian." Ini tentang syar'iyah, ahkam, hukum-hukum syar'i. Ya, tentang hukum-hukum syar'i, maka sesuatu yang dilarang ditinggalkan, sesuatu yang diperintahkan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Wa qauluhu ya'tabirul mutafakkiruna fi ayatihi, ya. Dan sebagian orang-orang yang berpikir, mereka hanya mengetahui tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia ketika bercerita atau mengilmui tentang ayat-ayat Allah banyak yang tahu, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini mengatakan ayatullahi nau'an, ya, ayat-ayat Allah itu ada dua jenisnya, ya. Ayat-ayat Allah ada dua jenisnya, syar'iyyatun wa kauniyatun, ya. Yang pertama adalah ayat-ayat syar'iyyah dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah ayat-ayat syar'iyyah dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Fal ayatul syar'iyyatu hiya allati istamala 'alaiha al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat syar'iyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini ayat-ayat syar'i, ya. Allah memerintahkan, Allah mewajibkan, Allah melarang. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, wal ayatul kauniyah, dan ayat-ayat kauni adalah ayatu fi khalqihi, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam penciptaan makhluknya, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam penciptaan makhluknya, seperti kalaini wan nahari wasyamsi wal qamar wa ghairi dzalika, ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, adalah lail, malam, siang, matahari, bulan, bintang, dunia, dan seluruhnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan, ya, segala sesuatu itu memiliki tanda, dan tanda-tanda adanya alam jagat raya ini menunjukkan adanya Sang Khalik yang mampu menciptakan, ya. Segala sesuatu itu ada tanda-tanda, ya. Al-athar, ya, al-athar yadullu alal, adanya jejak kaki menunjukkan adanya yang berjalan, ya. Ada jejak kaki menunjukkan adanya sesuatu yang berjalan. Baik yang berjalan itu adalah manusia atau ada jin, ya. Orang-orang mengatakan, oh ini ada bekas jalan kaki tapi tidak ada yang berjalan. Bukan tidak ada yang berjalan, ada yang berjalan, tapi mungkin jenisnya lain, bukan manusia. Ada jin yang berjalan, ada tapak-tapaknya, ya. Adanya roti, ya, menunjukkan adanya yang membuat roti, ya. Adanya mikrofon menunjukkan adanya makhluk yang membuat mikrofon. Adanya manusia berarti menunjukkan adanya zat yang menciptakan manusia. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.